Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan pada halaman kelima dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim. Kita akan tunjuk sesuai yang angkat tangan terlebih dahulu. Sini yang angkat tangan duluan ya, atau dari member-member Kuba yang sudah ikutan di kelas-kelas sebelumnya bisa tulis di kolom chat agar saya berikan prioritas. Baik, kita tunjuk dulu dari yang pertama di sini, Muhadi. Dibacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gak kelihatan Sat, mushafnya apaan Sat? Itu. Nggak kelihatan. Antum buka di aplikasi enggak bisa? Baik. Bentar Sat. Ini. Oh iya. Saya perbesar. Silakan. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sebentar, itu kalau ada yang bilang nggak bisa dengar suara, berarti tadi tidak memberikan izin. Jadi harus izin dari device untuk memberi akses suara ke aplikasinya. Nah, berarti kalau tidak diberi izin, dicek di perizinan itu ada yang bilang nggak bisa dengar suara. Ini kejadian sering ya di Zoom. Karena Zoom tidak bisa mengakses suara kecuali dapat izin dari device. Nah, makanya di awal Anda klik join with audio atau enggak gitu kan. Pakai apa? Pakai WiFi, pakai apa? Nah, itu ada pencetannya di awal kan. Pakai WiFi Sat. Iya, enggak, maksudnya ini Sofyan ini yang bilang kok enggak dengar suara, keluar lagi terus masuk lagi kalau bingung caranya ya. Ya. Silakan dibaca. Qala al-musannifu wa idza kana al-wa'idu as-sabiqu lil kafirin. Ustaz. Ya. Wa idza kana al-wa'idu lis-sabiq wa idza kana al-wa'idu as-sabiqu lil kafirina. An-nabiyyu Fabashir. Gak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Ini sudah benar kan saya tunjukkannya? Benar ya. An-nabiyyu. Fabashir ayyuhan. Itu masa tidak kelihatan di layar? Saya kasih tunjuk lengkap. Kok bisa? Ini teman-teman tampak enggak? Coba teman-teman lihat di kolom chat. Tampak enggak yang di layar saya? Ada tulisan tuh Fabashir. Tampak kan ya? Tampak semua tuh. Baik, Fabashir ayyuhan nabiyyu. Fabashir ya ayyuhan nabiyyu al-mu'minina billahi alladhina ya'maluna as-salihat yasurruhum Bima. min jannat. Kok bisa enggak kelihatan ya antum ya? Ntar saya perkecil lagi. Enggak kelihatan. Bima yasurruhum. Kayaknya kepencet zoom itu sama antum. Coba antum ginikan layarnya. Di zoom out. 6 Terus. Nah, ya kan? Khalas. Kelihatan harusnya. Terus. 6 Zat. Khalas. Syukran. Bima yasurruhum min jannatin tajri al-anhari min tahti kusur. Bima yasurruhum min jannatin tajri al-anharu min tahti kusuriha wa ashjariha kullama ut'imu min thamariha kullama at'imu min thimariha kullama at'imu min thimariha at-tayyibati rizqan qalu min shiddati shabbati bi thimari dunya min shiddati syabahi qalu min shiddati syabahi bi thimari dunya. Oke, cukup dulu. Namsat. Hada, cukup dulu ya. Baik.
Apabila wa'id itu ancaman, kalau wa'ad itu janji. Berarti sifatnya negatif. Ancaman yang sebelumnya di ayat sebelumnya adalah untuk orang-orang kafir, maka yang di sini datangnya janji. Fabasyir, sampaikan kabar gembira wahai Nabi kepada orang-orang mukmin, al-mukminin jadi maf'ul bihi, billahi. Kaitannya dengan al-mukmininnya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina ya'maluna shalihat, mereka juga yang beramal soleh. Bima yasurruhum, nah dikabar gembirai apa? Dengan apa? Manya di sini isim mausul yang membahagiakan mereka. Min jannatin, berupa surga-surga, tajril anharu, sungai-sungai itu mengalir, min tahti qusuriha, di bawah, dari bawah istana-istana mereka, dan asjariha, di bawah pohon-pohon surga. Ya, istana surga dan pohon-pohon surga. Ini penafsiran dari tajri min tahtiha. Jadi kata tahtiha di sini ditafsirkan ai min tahti qusuriha wa asjariha. Kullama ut'imu, setiap kali mereka diberi makan, itu kullama ruziqu ditafsirkan ut'imu. Pokoknya kalau dicetak tebal berarti itu adalah penjelasan tafsir yang gharibnya ya. Misalnya dikhawatirkan orang salah faham, maka dijelaskan di situ. Setiap kali mereka diberi makan dari buah-buahannya surga, hanya dhamir kembali ke surga. Thimar bentuk jamak ya. Nih kalau kita kasih lihat di sebelah sini, bagi teman-teman yang pakai aplikasi Al-Ma'ani, ini lama-lama di endorse sama Al-Ma'ani. Jadi di Al-Ma'ani ini ada tombol di bawah tuh. Kalau teman-teman lihat ada, yang lewat rekaman mungkin nggak kelihatan, di pojok kanan bawah ada tombol itu untuk ngeklik history. Nah di situ ada historinya. Yang terakhir saya search apa? Di situ misalnya saya search thimar, langsung saya klik aja tuh. Tuh, thimar. Jamak dari kata thamarah. Thamarah satu buah, jamaknya thimar. Ini aplikasi sangat membantu. Aplikasi kamus seperti Al-Ma'ani, ataupun nanti kita akan share juga link untuk aplikasi kamus Al-Munawwir yang resmi, yang biasanya beredar di mana kan nggak resmi ya. Ini ada yang resmi. Nanti kita share insyaallah linknya. Itu bagus untuk kita belajar sorofnya, belajar sisi ilmu sorofnya. Oh, cara bacanya gini. Mereka memakan dari buah-buahannya surga yang bagus. Rizqan ini apa ini i'rabnya? Kata rizqan berarti apa? Ayo teman-teman, apa i'rabnya rizqan? Tulis di kolom chat. Kita cek dulu nih jawaban-jawabannya. Full bisa. Tamyiz. Ada yang bilang tamyiz. Coba kalau teman-teman kalau mau melihat dia i'rabnya apa, coba dibuang kata tersebut. Kullama ut'imu min thimariha thayyibah. Kalimatnya sudah lengkap atau tidak? Kalau nggak ada rizqan. Lengkap, Ustaz. Lengkap. Berarti bukan tamyiz. Tamyiz itu maknanya tidak jelas. Masih mubham kecuali dijelaskan dengan tamyiznya. Hal di sini hal ya, bukan maf'ul bihi. Yang saya pahami begitu ya. Mungkin aja salah, tapi yang saya tahu ini jadi hal untuk thimarnya tadi. Min thimariha ut'imu min thimariha rizqan, hal iya. Kullama ut'imu min thimariha thayyibati rizqan. Kalau jadi maf'ul bihi kedua. Kullama ut'imu min thimariha thayyibati rizqan, kullama ut'imu rizqan min thimariha thayyibah. Bisa juga ya jadi maf'ul bihi. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita lanjutkan. Qalu min shiddati syabahi. Ini kita tunjuk orang yang lain ya. Maf'ul bihi, betul, maf'ul bihi. Maf'ul bihi bisa hal ini entah bisa atau enggak. Tapi kok Anda lihatnya mungkin bisa ya. Ini harus dicek lagi kepada yang lebih ahli. Kita lanjutkan kepada yang mau praktek lagi.
Selanjutnya dari akhwat ya, kita tunjuk sesuai urutan. Di sini ada dari member-member Kuba sebelumnya. Bisa langsung praktek duluan. Yamsasni Surya Erita. Dilanjutkan bacaannya. Naam Ustaz. Yang ini ya. Hadza yang qalu min syiddatis Syabahi. syabahi bisimarid dunya. Hadza masalah simaril lati Masalu. masalu Bukan masalu, maaf. Kalau masal itu perumpamaan sini. Hadza mislu. Ini ya. hadza mislu simaril lati rizquna Ruziqna. ruziqna min qablu Hmm. wa qudimat Wa quddimat. Tasdid. quddimat lahum Thimarun. simarun mutasyabihatun fi syukuliha Syakliha. fi syakliha wasmuha Wasmiha. Ma'tuf kan. Nah, Ustaz, hatta yuqabilu 'alaiha hukmil ma'rufah Bih- ma'rifah Bihukmil ma'rifati. ma'rifati biha. Oke. Cukup. Ada lagi kurang. Walakinnaha. Kurang satu Walakin kalimat lagi. Walakinnaha mukhtalifatun mukhtalifatan fi ta'miha. ta'miha wa madzaqiha. Oke, cukup. Mereka berkata dikarenakan min di sini artinya alasannya ya. Min syiddati asyabah, dikarenakan kuatnya persamaan, kemiripan antara buah di surga dengan buah di dunia. Saking miripnya, gitu ya. Hadza mithlus thimar, atau yang diucapkan tadi di dalam ayat, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Oh, ini ya. Tadi yang bingung rizqan ini i'rabnya apa? Biar fair kita langsung buka di aplikasinya aja ya. Coba kita tunjukkan di aplikasi. Aplikasi apa Ustadz? Ini aplikasinya yang bagus di sini nih. Kita kasih tunjuk Al-Bahith Al-Qur'ani ya. Jadi fair nih. Klik di ulum. Kayaknya benar antum deh ya. Kita klik tadi Thamaratin Rizqan. Nah, itu ya. Klik di Al-I'rab Al-Muyassar. Min thamaratin rizqan. Oh betul, maf'ul bihi kedua ya. Maf'ul bihi tsanin. Saya salah tadi hal. Cuman saya terakhirnya bilang juga ini mungkin maf'ul bihi tsani, betul ya. Maf'ul bihi yang kedua. Maf'ul bihi pertamanya itu jadi naib fa'il. Di kata ruziku waw jamaahnya ya. Nah, ini aplikasinya bagus teman-teman. Atau mau versi yang marsum ada, yang versi bergambar. Tuh, versi bergambar ya. Coba kita lihat yang versi bergambar. Ini, nah, kalau di versi bergambar malah maf'ul mutlak ya. Ya betul maf'ul mutlak, karena ruziku di sini tadi. Ini rizqannya maf'ul mutlak. Kalau yang di ut'imu tadi maf'ul bihi tsanin, yang kedua. Kalau di sini maf'ul mutlak. Karena pakai fi'il yang sama di sini. Dan bisa juga sebenarnya kalau ut'imu di situ karena masih satu makna dengan ruziku. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Mereka bilang ini yang dulu kami diberi makan atau mendapatkan rezeki sebelumnya waktu di dunia dulu. Hadza mithlu, kalau di sini penafsirannya ini mirip seperti buah. Ya, ada kata mirip, sedangkan di dalam ayatnya tidak ada kata mithlu. Penafsirannya ada kata mithlu, mirip seperti. Kalau di ayatnya ini yang dulu kami diberi rezeki waktu dulu di dunia, ini barangnya. Nah, diartikan seperti buah
yang dulu kami mendapatkannya. Nah, penjelasannya seperti apa itu? Mutasyabihatun fi syakliha. Nah, seperti, kenapa kok ada penafsiran seperti Ustadz? Karena ada kata-kata ini, wa utu bihi mutasyabiha. Saking miripnya dia nyangka itu sama dengan yang dulu. Ternyata utu bihi mutasyabiha, dibawakan buah yang menyerupai, tetapi tidak sama. Dari kolom chat ya. Aplikasi apa tadi? Aplikasinya Al-Bahith Al-Qur'ani. Ini Bahith Al-Qur'ani ini nanya aplikasinya bagus ya. I'rab marsum ini ya. Yang belajar nahwu jadi mantap. Tuh ada judulnya di atas. Carinya search pakai bahasa Arab ya. Kalau nyari pakai bahasa Indonesia nggak ketemu. Naam Ustaz. Oke. Tinggal di search suratnya, ayatnya, atau langsung teks ayatnya langsung muncul. Baik. Wa quddimat lahum thimarun mutasyabihatun fi syakliha wasmiha. Ini penafsirannya. Mirip bentuk dan nama. Bentuknya mirip, namanya mirip. Hatta yuqbilu 'alaiha, sampai mereka ketika melihatnya, menemui buahnya tadi, mereka menghukumi atau mereka tahu bihukmil ma'rifati biha, kayak tahu, oh, misalnya semangka gitu ya. Semangka, nanti lihat semangka juga bentuknya mirip, namanya sama. Gitu. Tetapi ternyata mukhtalifatun fi ta'miha wa madzaqiha. Tapi ternyata semangka tadi beda rasanya. Begitu ya. Ini yang mendasari perkataan para ulama, misalnya Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa yang ada di surga dengan yang ada di dunia kalau disebut itu mirip aja namanya, sama namanya, tapi beda hakikatnya. Kita lanjutkan. Khusus Quran saja ya. Khusus untuk Quran. Makanya belajar i'rab yang paling bagus ya melalui Al-Qur'an, seperti kita praktekkan sekarang ini. Ini kalau kita mau sebenarnya harusnya bisa ya untuk latihan Cuman kalau kita i'rab semua satu persatu waktunya nggak cukup teman-teman ya. Jadi saya hanya i'rab yang kita lihat mungkin orang salah mengi'rabnya. Kita ajari. Tuh ada kullama. Gimana cara ngi'rab kullama itu ada tuh. Naibun an dzarfiz zaman. Mutadammin ma'na syart. Jadi perwakilan dari dzarf zaman dan dia mengandung makna syarat. Oh, bagus ya. Maknanya di situ masdariyah zamaniyah. Ini kalau belajar langsung di sini ketemu langsung, misalnya Ustaz apa i'rabnya qablu tadi, ada min qablu. Di sini kita lihat ada min qablu. Untuk melihat kata qablu di situ mungkin kekecilan ya. Itu salah ketik qila di situ, ditulisnya qila. Qablu ini harusnya ya. Ini bukan ya, ini ba. Qablu ini dzarf mabniyun 'ala dhamm. Makanya enggak dibaca jar, bukan min qabli, di sini dibacanya min qablu. Karena dia tidak mudhaf nih, linqita'i anil idhafah. Kalau dia mudhaf min qablika, min qablihi, dia majrur. Nih belajar nahwu dengan praktek langsung seperti ini dari ayat Quran jauh lebih mantap. Langsung tahu prakteknya. Oh, gini. Nih antum lihat jar dan majrur ini dikaitkan dengan yang mana, kan selalu ada. Ini teman-teman juga banyak yang salah biasanya ketika i'rab al-jar wal majrur. Enggak dilanjutkan. Jar dan majrur itu ada kaitannya dengan kata lain, mesti enggak berdiri sendiri. Maka dicari muta'alliqan dengan kata yang mana nih, bihi nih. Nyambungnya sama kata yang mana dicari. Nih contoh, al-jar wal majrur muta'alliqan bi ruziqu. Oh, berarti kata minha dikaitkan dengan kata ruziqu. Tuh ya. Kalau mau lebih detail tentang belajar ngi'rab, untuk yang pelajaran saya ada di website Kuba Plus, itu ada ya. Kita khatam itu satu kitab. Kita lanjutkan ini dengan yang mau praktek. Silahkan ikhwan. Saya tunjuk tadi ada Hafizul ya. Hafizul ini member Kuba Plus, boleh Hafizul. Silakan Hafizul. Baik, Ustaz. Walahum. Naam. Walahum fil jannati azwajun mubarra'atun min kulli ma tanfiru minhun nafsu. Betul. Wa yustagzaru tab'an mimma yutasawwaru fi Bagus. ahli dunya. Mimma yatasawwaru fi
fi ahli dunya wa hum ونعيم na'imin. دائم لا ينقطع Mm-mm. بخلاف نعيم الدنيا المنقطع. Al-munqati'i, bagus, Masya Allah. Dan نعم bagi mereka para penghuni surga mendapatkan pasangan mubarra'atun yang terbersihkan atau apa istilahnya ya, terlepas dari segala sesuatu yang jiwa itu nggak suka, kabur darinya. Ini kalau bahasa ininya ya, kabur darinya. Yang pokoknya jiwa kita di dunia itu nggak suka biasanya dengan hal tersebut. Ya kalau misalnya Anda sudah menikah, Anda tahu hal-hal yang manusia itu apa yang nggak disukai, bau ya, atau hal-hal yang sifatnya najis, hal-hal yang, nah ini nggak ada nanti dari pasangannya. Dia nggak dapati bau dari pasangannya, dia nggak dapati hal-hal yang menjijikkan. Wa yustakdharu, ini kan menjijikkan, dianggap jijik. Taba'an, secara tabiat, secara alami. Ini saya kasih tunjuk ya, hati-hati di cara baca yang benar gimana Ustadz? Karena ada dua versi. Ada yang baknya disukun, ada yang baknya di fathah. Apa bedanya? Kita kasih lihat di sini ya. Kalau yang disukun ini taba', berarti kaitannya dengan alam. Tapi kalau yang di fathah taba'an. Ini malah artinya adalah aib pada fisik atau tubuh. Jadi yang ini malah maknanya lebih khusus. Jadi yang lebih tepat yang ini ya, pakai yang sukun, taba'an. Jelas ya? Yustaqdharu tab'an. Saya tanya lagi, tab'an ini nasab, apa i'rabnya? Kita tes dulu. Ya, mau gabung di Kuba Plus, pernah chat admin? Oh, boleh di chat ulang lagi ya adminnya, nanti saya tegur ya kalau belum dijawab balas. Apa i'rabnya tab'an teman-teman? Atau i'rabnya? Bukan maf'ul mutlak, bukan hal. Tamyiz ya. Yustaqdhar, dianggap jijik. Apanya dianggap jijik? Taba'an. Secara alami, secara natural. Mimma yutasawwaru fi ahli dunya, dari apa yang dibayangkan oleh penduduk dunia ketika dulu di dunia. Hal-hal yang dianggap jijik. Begitu ya. Ini kalau yang jomblo nggak paham ya. Kalau yang sudah menikah mesti paham ya. Wa hum fi na'imin da'imin la yanqati'u. Mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus, kekal, abadi, tidak terputus. Berbeda dengan kenikmatan dunia yang terputus. Kita makan enak sebentar, hilang ya. Habis itu datang nggak enak, sakit perut. Kita makan ini, makan itu, ada nggak enak, muncul dahak, batuk-batuk, kena penyakit gula, kena kolesterol. Ini kenikmatan dunia seperti itu, agar mengingatkan kita, oh memang bukan ini tempatmu tinggal. Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya, baru satu ayat ya, sudah setengah jam. Kita lanjutkan, cari siapa di sini yang praktek. Tadi yang mau daftar Kuba Plus sebenarnya tinggal diklik di website kubaplus.com ya. Jadi ada dua admin. Kita ada dua admin. Nah, kalau mungkin itu yang nggak balas yang chat yang di website satunya. Coba yang di kubaplus.com langsung chat di situ, insya Allah bisa. Langsung ke websitenya atau cari di aplikasi di Google Play Store ya. Kita lanjutkan kepada laki-laki sekarang ya, gantian. Hafizul laki-laki ya. Kita cari akhwat perempuan. Yamsasni tadi sudah. Nur Aini, Zakia, bentar. Coba kita cari lagi akhwat yang lain nih, yang belum pernah coba. Yang belum pernah coba dulu. Ini sudah belum Tuti Mulyawati? Kayaknya belum ya. Coba Tuti Mulyawati. Boleh dinyalakan mic-nya? Sudah kemarin Ustaz. Oh sudah, enggak apa-apa lagi deh. Terlanjur tunjuk. Baca suratnya Ustaz. Iya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Baik, kita baca untuk tafsirnya sebagian. Innallaha la itu subhanahu wa ta'ala ya. Terus Innallaha subhanahu wa ta'ala la yastahi min darbil amsali bima sya'a fayadribul masala bil ba'udati fama fauqaha fil kibari au dunaha fil sigari wan nasi annasu amama hadza nau'ani mu'minun wa kafirun. Oke, cukup. Mu'minuna wa kafiruna, baik. Cukup. Sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu. Sesungguhnya Allah tidak malu. Ini kayaknya hurufnya kurang ya. Kalau yang di versi Al-Quran kan dia dibaca panjang itu. Nah, di sini kayaknya tipe kurang ya satu lagi. Ya-nya satunya sukun, satunya kasrah, satunya sukun. Min darbil amthal, Allah tidak malu dalam memberikan perumpamaan dengan apapun yang Allah kehendaki. Maka Allah memberi perumpamaan dengan nyamuk. Ba'udah ini nyamuk. Dan Allah enggak malu menggunakan perumpamaan ini. Fama fauqaha, kemudian dengan apapun yang di atasnya. Kalau di dalam ayatnya tadi kan hanya disebut fama fauqaha. Ini kan menjadi tafsir untuk gharib Al-Qur'annya. Ini kan semacam asing. Apa maksudnya fama fauqaha? Di atas, kalau diartikan kan di atas nyamuk. Fauqa di situ dzaraf makan, menunjukkan tempat, makanya dia nasab di situ. Fauqaha dunaha. Di sini ditambahkan penafsiran lagi, bukan hanya fauqaha, tapi ada juga dunaha, sama-sama dzaraf juga ya. Di atas nyamuk tadi fil kibar, secara ukuran lebih besar, atau dunaha, di bawah nyamuk tadi fis sighar, lebih kecil. Ini penafsirannya ya. Jadi Allah tidak malu membawa perumpamaan dengan nyamuk atau yang lebih besar atau yang lebih kecil dari nyamuk. Ini penafsiran versi Al-Mukhtasar fit Tafsir. Ada beberapa yang mengungkap ternyata ada keunikan, ada makhluk di atasnya nyamuk. Ini dari ungkapan sains ya. Silakan dicek di Google ya. Ada nyamuk yang dia itu hinggap di atasnya tubuh nyamuk. Boleh di-search sendiri. Sehingga mungkin juga yang dimaksud adalah bahkan yang lebih kecil dari nyamuk tadi yang hinggap di atasnya nyamuk. Wallahu a'lam bishawab. Wan nasu amama hadza, dan manusia dalam menyikapi perumpamaan yang Allah berikan ada dua jenis, ada yang percaya, ada yang menolak. Ya, bagi orang-orang kafir ketika waktu ayat
turun tentang perumpamaan mereka menertawakan, mencemooh. Kita lanjutkan. Berikutnya ke ikhwan ya, laki-laki dulu. Laki-laki yang belum saya dahulukan bentar ya. Zanwar Setiawan, boleh? Zanwar. Dari sini ya, fa'amal mu'minuna. Oke, Ustaz. Terdengar, Ustaz, suaranya, Ustaz? Ya, jelas. Oke. Fa'ammal mu'minuna fayusaddiquna wa ya'lamuna anna min wara'i darbil masali biha hikmatun. Betul, ini min bacanya, anna min wara'i darbil mathali biha hikmatun. Hanya kembali kemana? Dhamirha kembali kemana? Ke ba'udah. Terus wa ammal kafiruna fayatasaaluna ala sabilil istihza'i an sababi darbillahil amsali bihadhil makhluqatil haqirah kalba'udi wal dhubabi wal ankabuti wa ghairiha. Oke, cukup. Ghairiha. Adapun orang yang beriman maka mereka percaya dan mengetahui bahwa di balik min warai, di balik pemberian perumpamaan ini dengan menggunakan nyamuk ataupun yang sekitarnya, hikmah ada, di baliknya ada hikmah. Adapun orang-orang kafir mereka menanya-nanyakan. Jadi orang beriman mendahulukan imannya dulu, percaya dulu, dan mereka yakin ada hikmah di balik itu walaupun nggak tahu sekarang. Ini penting ya, kita kenali bukan hanya di perumpamaan tapi dalam hukum-hukum syariat. Kita percaya dulu, lakukan dulu. Masalah nanti ada manfaatnya tidak manfaatnya, kita pasti yakin akan ada manfaatnya walaupun kita nggak tahu sekarang. Itu yang harus diyakini orang beriman. Ternyata puasa ditemukan menurut sains begini. Oh ternyata sholat menurut sains begini. Oh ternyata menurut ilmu ekonomi riba itu berdampak buruk pada masyarakat begini. Baru ketahuan sekarang. Para sahabat dulu tidak mempertanyakan dengan detail seperti itu, cukup ada, diimani, diamalkan langsung. Karena udah yakin di balik itu pasti ada manfaat. Adapun orang-orang yang kafir mereka mempertanyakan, yatasaalun. Ala sabilil istihza, dalam bentuk mencemooh. Istihza ini mencela ya. Mencemooh. Tentang kenapa kok Allah memberikan perumpamaan dengan menggunakan makhluk-makhluk yang hina ini, seperti nyamuk. Allah beri perumpamaan dengan nyamuk. Atau seperti lalat, atau seperti laba-laba, atau yang sejenisnya. Buat apa? Kayak nggak ada makhluk lain gitu. Mencela mereka yang didahulukan, bukan melihat faedahnya. Baik, kita lanjutkan ke peserta yang lain. Ini ada yang koreksi. Hikmah. Anna min wara'i darbil mathali biha hikmatan. Bagus, betul ya. Anda juga sampai nggak ngelihat di situ ya. Betul, hikmatan yang betul. Isim anna muakhir ya. Masya Allah, bagus, terima kasih. Hikmatan ya. Anna min wara'i darbil mathali biha hikmatan. Hakim nggak fokus saya tadi ya. Kita lanjutkan. Terima kasih. Siapa tadi yang koreksi? Hafizul, bagus Hafizul. Kita lanjut ke akhwat ya. Saya tunjuk yang belum dulu ya, mohon maaf ya yang sudah angkat tangan Nur Aini dan lain-lain, nanti bisa dapat giliran insyaallah. Tunggu sebentar. Kita pingin yang belum pernah. Ada Nabila. Biar dapat kebagian ya, teman-teman semua, biar. Boleh Nabila? Dibaca dari sini ya. Mana tadi? Fayatil jawabu. Fayatil jawabu minallahi inna fi hadhil amthali hadayatin wa tawjihatin. Hidayatin. Oh, na'am. Inna fi hadhil amthali hidayatin wa tawjihatin wa ikhtibaran linnasi. Linnasin. Linnasi.
Faminhum linnasi. Faminhum man yadulluhum yudilluhum. man yudilluhumullaha bihadhil amsali Yudilluhumullahu. Allahu di situ fa'il ya. Bihadhil bihadhil amsali li'iradihim an tadabburiha. bagus. Wahum kathirun wa minhum man yahdihim bisababi bisababit ti'adhihim biha wahum kathirun wala yudhillu illa man kana Mustahiqqan illa man kana mustahiqqan lidhalalin lidhalali wahumul kharijuna an ta'atihi al munafiqina. Bagus, cukup. Di sini kita jelaskan dulu. Kemudian datang jawaban dari Allah, sesungguhnya di dalam perumpamaan-perumpamaan ini terdapat hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan, sekaligus ikhtibaran, ujian. Allah menguji dengannya, linnas. Jadi yang sering-sering bertanya selain dari perumpamaan ini juga misalnya, kenapa Allah haramkan babi tapi Allah menciptakan babi? Ini salah satunya untuk menguji manusia. Kenapa kalau Allah mengharamkan khamr kok Allah menciptakan orang bisa buat khamr? Ya ini ikhtibaran, ujian untuk kita. Faminhum may yudilluhumullah. Jadi ada yang orang-orang yang Allah sesatkan dengan perumpamaan ini karena mereka tidak mau i'rad. I'rad itu berpaling, sengaja menghindar, tidak mau mentadabburi, merenunginya enggak mau. Dan mereka banyak ini ya. Dan di antara mereka ada yang Allah bimbing, beri hidayah, disebabkan mereka malah itti'adz. Itti'adz ini mengambil apa? Mengambil apa ini? Nasihat. Mengambil nasihat, mengambil faedah dari perumpamaan ini tadi. Dicari nasihatnya, menyengaja diri untuk niat mengambil nasihat. Wahum kathir, mereka ada banyak. Dan tidaklah Allah yudillu, Allah tidak menyesatkan hambanya kecuali hamba yang dia itu memang berhak untuk mendapatkan kesesatan. Siapa mereka yang berhak mendapatkan kesesatan? Nih, kita lihat penafsirannya ya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin ini. Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Jadi sebab kesesatan seseorang adalah karena kefasikan. Kefasikan itu apa? Dosa besar. Ini arti dari kharijuna an ta'atihi, keluar dari ketaatan. Semakin dia melakukan dosa, semakin dia jauh dari hidayah. Ini yang kemarin kita sebut hidayah itu bukan ditunggu tapi dijemput. Orang yang melakukan maksiat berarti dia sedang menjauh dari hidayah. Orang yang sedang melakukan maksiat berarti dia sedang menuju kepada kesesatan. Dalam perjalanan OTW ke neraka, na'udzubillah min dzalik. On the way ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Jelas ya di sini ya teman-teman ya. Wa may yudillu bihi illal fasikin. Jadi dosa sama dengan menyebabkan orang terhalang dari hidayah. Kalau taat sama dengan mendatangkan hidayah. Gitu. Contohnya seperti siapa? Orang-orang munafik. Makanya untuk melihat kalau orang sudah pergaulannya dengan maksiat yang luar biasa banyak, mesti jauh dari hidayah. Kalau dia mendapat hidayah tiba-tiba, itu karena dia melakukan amal kebaikan sebelumnya. Allah bimbing. Dan Allah berhak menentukan siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang tidak berhak. Kita lanjutkan kepada ayat ke-28. Ini dijelaskan tafsir siapa orang-orang fasik yang dimaksud. Kita cek siapa di sini yang siap untuk ikhwan ya. Saya turunkan dulu tangan yang sudah. Ikhwan ini yang kemarin sudah kita lompati dulu sebentar ya, biar teman-teman yang belum pernah juga mencoba. Abdul Mannan, boleh? Abdul Mannan.
Ustaz. Alladzina. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Oke, yang izin keluar dulu boleh, silahkan. Belum, 27 belum ya. Tadi baru selesai 26. Oke, dibaca alladzina. الذين ينقضون عهد الله الذي Akhadhahu أخذه عليهم بإبادته وحده واتباع wattiba'i ma'tuf ka ibadati wattiba'i رسوله الذي أخبرت bihir rusulu qablahu. Dharaf ya. Dharaf itu pasti nasab qablahu. Terus haula'i هؤلاء الذين يتنكرون لعهود الله billahi يتصفون بأنهم يقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة. Cukup, sudah. Baik, kita lanjutkan. Di sini nanti ada penting ya, teman-teman coba dicatat dulu ini apa i'rabnya an-naqisatu. Catat dulu ya. Coba dicatat dulu. Ya, sini kita jelaskan dulu ya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang fasik? Mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah. Yang Allah telah meletakkan perjanjian tadi kepada mereka. Apa perjanjian tersebut? Harus menyembah Allah yang satu. Tidak boleh berbilang-bilang. Dan kemudian harus mengikuti Rasulnya. Yang mana telah dikabarkan oleh para Rasul sebelumnya. Nah, di sini kita ambil juga faedah. Apa? Ar-Rusul ini bentuk jamak apa namanya teman-teman? Jamak. Saya tanya. Di kolom chat boleh dijawab. Ini jenis jamak apa? Jamak taksir. Kalau jamak taksir di sini dianggap sama dengan satu perempuan. Secara kaidah, makanya kita lihat pakai tak ta'nits, akhbarat bihir rusulu qablahu. Itu kalau fiilnya disebut duluan, ya. Beda kalau fiilnya disebut setelahnya. Mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah. Dan di sini mereka tersifati yaqta'una, memotong apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa? Seperti al-arham, rahim, silaturahim itu ya. Menyambung hubungan rahim. Hubungan rahim berarti apa kaitannya? Keluarga. Memutus hubungan dengan keluarga. Jelas ya? Contohnya ini. Dan ada yang lain-lain yang Allah perintahkan untuk disambung, misalnya hubungan dengan sesama mukmin, malah dia putus, melakukan permusuhan, kebencian, mencela, menghibah, fanatisme kelompok.
Wa yas'auna linashril fasad, dan mereka berusaha. Ini kemarin sudah kita jelaskan kalau dia itu adalah fi'il yang akhirannya adalah huruf illah, ini kan yas'a begini. Ketemu dengan wawu jamaah, berarti bacanya yas'au. Yas'au, bukan yas'una, bukan. Linashril fasad, mereka berusaha untuk menebarkan kerusakan di muka bumi. Kerusakannya dengan apa? Dengan maksiat. Merusak dengan maksiat. Nah, ini banyak ini pelaku-pelakunya sekarang sangat luar biasa ya. Fahaula, mereka adalah orang-orang yang naqisatu. Apa ini i'rabnya naqisah? Ada yang sudah jawab enggak? Apa i'rabnya an-naqisah di sini? Coba ini saya kasih lihat dulu kalimatnya biar kelihatan lengkap. Nah, apa ini i'rabnya? Fahaula'i humun naqisatu hududhuhum fid dunya wal akhirati. Khabar ya. Yakin khabar? Badal. Khabar betul ya? Khabar betul. Ini saya pikir tadi ada kaitannya dengan pembahasan na'at sababi dan na'at hakiki. Kalau na'at sababi itu teman-teman, tapi ini memang di sini kan haula di sini sebagai mubtada'nya. Ya kan? Hum di sini dhamir fasal. Fahaula'i humun naqisatu hududhuhum fid dunya wal akhirah. Atau mungkin di sini khabarnya kalimat lengkap humun naqisatu hududhuhum fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya mau bahas adalah tentang na'at sababi dan na'at hakiki. Kalau na'at sababi, maka dia ikut gendernya kepada yang setelahnya, gendernya saja. Hudud di sini adalah jamak taksir, nyambung dengan yang tadi ya. Jamak taksir sama dengan satu perempuan, maka dia ikut ke gendernya hudud, bukan ikut ke gendernya hum. Kalau ikut ke hum kan harusnya naqisuna, humun naqisuna. Tapi di sini kalau na'at sababi dia ikut ke yang setelahnya, alias hududuhum an-naqisah. Gitu ya. Ini namanya na'at sababi. Untuk i'rabnya sendiri saya di sini kurang tahu ya, khawatir salah saja. Cuman saya mau menjelaskan tentang na'at sababi dengan na'at hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Coba teman-teman yang mungkin tahu bisa dijelaskan ya. Tapi yang saya tahu seperti itu. Fahaula'i humun naqisatu hududuhum fid dunya wal akhirah. Boleh, silakan boleh keluar kalau mau ada keperluan. Ini na'at sababi. Na'at sababi saya ulang, dia ikut kepada i'rab sebelumnya dan juga ikut kepada ma'rifah dan nakirah sebelumnya. Tetapi untuk urusan gender dia ikut kepada yang setelahnya. Cuman tadi memang di sini kalau dari struktur kalimat kemungkinannya adalah khabar. Ya. Kemungkinan wallahu a'lam bishawab. Dan teman yang tahu bisa tulis di kolom chat. Saya juga bukan yang tahu banget gitu ya. Cuman tahu bacanya, tahu teori-teorinya, tapi mungkin ketika praktek kita tentukan i'rabnya bisa jadi salah. Bisa jadi ada kesalahan. Tapi insya Allah saya usahakan yang paling benar ini sepanjang yang saya tahu. Ya inilah, karena masih saya bukan juga orang yang ahli banget ya di ilmu nahwu. Wallahu a'lam bishawab. Coba dikoreksi nanti ya. Sepanjang saya tahu itu. Karena satu i'rab itu bisa lebih dari satu versi. Misal di sini kita bilang haula sebagai mubtada. Oke, khabarnya mana? Khabarnya misalnya kalimat humun naqisatu hududuhum fid dunya wal akhirah.
seluruhnya jadi khobar. Atau humnya di sini adalah dhamir fasalnya, an-naqisatu di sini menjadi khobarnya. Cuman yang saya lihat di sini bukan khobar, karena dia harus na'at sababi kepada yang setelahnya. Ini kan na'at sababi modelnya. Ini na'at sababi. Ini yang saya tahu ya, mohon dikoreksi kalau salah. Kalau khobar kok saya ngelihatnya kurang cocok. Khobarnya malah justru kalau yang saya pahami ini seluruhnya ini jadi khobar. Nah, boleh dikoreksi. Hududhum artinya jamak dari kata hadh. Hadh itu artinya bagian. Mereka akan mendapatkan bagian yang kurang di dunia dan akhirat. Maksudnya bagian ini ganjaran, pahala. Kita lanjutkan ya. Dengan praktek berikutnya ayat 28, tinggal 2 ayat saja. Dibacakan dulu ayatnya. Untuk yang belum praktek tadi sudah laki-laki ya, barusan ya. Kita tunjuk yang perempuan sekarang. Kalau perempuan mau coba silakan dinamai dengan nama perempuan ya. Mulia Safira dari Aceh. Boleh. Dibaca ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Oke. Silakan dibaca. Inna amarakum ayyuhal kuffar. Inna amrakum Ayyuhal kuffar. ayyuhal kuffaru. Terus la'ajabun kaifa takfuruna billah wa antum tusyahiduna dalailah qudratihi fi anfusikum faqad kuntum adaman la syai'an. Terus Wa ansya'akum wa ahyakum. Tsumma huwa yumitukum. Tsumma huwa yumitukumul mautatas thaniyata. Oke. Tsumma yuhyikum al hayatat thaniyata. yuhyikumul hayata thaniyata. Tsumma yarji'ukum ilaihi liyuhasibakum alama qaddamtum. Oke. Teman-teman sekalian, untuk masalah i'rab itu sering terjadi diskusi di forum-forum berbahasa Arab, misalnya Multaqa Ahli Lughah atau di forum Al-Fasih, Muntada Al-Fasih. Itu 2 forum yang biasa ada diskusi tentang i'rab ya. Nah, itu di situ kalau misalnya mau benar-benar ini apa i'rabnya, bahas di situ. Nanti ada yang membela ini i'rabnya gini. Dia berdalil dengan ini seret ya dari teks-teks kaidah nahwu. Dia ada yang menyanggah. Hingga terkadang bisa ada 2 versi, bisa ada 3 versi. Karena ada kemungkinan benar, cuma nanti ada yang paling benar, ada yang paling mendekati tidak ada celah secara cara i'rabnya. Itu ada 2 website namanya tadi Multaqa Ahli Lughah sama Muntada Al-Fasih. Ini 2 website yang pakai forum untuk bahas kayak barusan. Na'at sababi jadi hududhuha ya. Di sini hum. Enggak, na'at sababinya naqisah. An-naqisah. Na'at sababi tetap man'utnya hum, bukan hududh. Ya, yang jadi man'ut tetap yang sebelumnya dalam na'at sababi. Oke, baik. Kita artikan dulu. Sesungguhnya perkara kalian orang-orang kafir inilah ajabun. Saya tanya teman-teman dulu di sini yang hadir. Apa i'rabnya la di sini? Yo. Apa i'rabnya la? Lamnya di sini apa? Tes. Apa i'rabnya lam di situ? Inna amrakum ayyuhal kuffaru la ajabun.
Fungsinya taukid betul. Apa namanya? Betul itu i'rabnya harf taukid. Apa namanya dulu? Jenisnya apa namanya itu? Bukan lamul amr. Ayo, dijawab. Namanya apa? Lam. Ingat baik-baik, lam taukid betul, tapi ada namanya. Lam taukid ini apa namanya? Kalau dia datang setelah inna, perhatikan ada inna amrakum, lalu nanti bukan lam juhud. Lalu di khabar inna, sebelum khabar inna ada lam, ini namanya lam muzahlaqah. Apa lam muzahlaqah? Lam terpleset. Jadi dia lam taukid di depan. Jadi kalau misalnya dia kalimatnya tanpa kata inna, maka kita bilang la amrukum ajabun. La amrukum ajabun. Muzahlaqah artinya diplesetkan. Diplesetkan gimana? Lamnya digeser karena sudah ada taukid sebelumnya yaitu inna dan tidak tertumpuk dua taukid barengan. Seperti yang terjadi di sini, maka harus digeser. Itu istilahnya ya. Maka disebut lam yang tergeser, muzahlaqah, terpleset. Pindah dia ke khobarnya yang aslinya tadi la amrukum ajabun, di sini mau diperkuat dengan dua taukid, maka inna ditaruh di depan, inna amrakum, lamnya dipindah la ajabun. Dipindah ke situ. Namanya lam muzahlaqah. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian itu kufur kepada Allah sementara? Nah, wawunya ini apa teman-teman? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Wawunya apa ini? Wa kuntum. Wawunya apa ayo? Waw haliyah. Waw haliyah. Kalimat setelahnya di sini menjadi kalimat hal, jumlah haliyah. Bagaimana kalian kufur kepada Allah sementara kalian dalam kondisi keadaan amwatan, mati. Dulunya kalian mati, belum hidup. Dulu kuntum pakai fi'il madhi. Kalau di sini wa antum, sedangkan kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah dalam diri kalian sendiri. Faqad kuntum adaman la syai'. Ini artinya amwatan adalah kalian dulu enggak ada. La syai'a. Di sini lamnya lanya nafiyah lil jins yang tepat ya. Karena syai' di sini umum, luas, maka yang cocok la nafiyah lil jins secara mana. Berarti nanti khabarnya itu terbuang. Khabarnya mahdhuf, khabar lanya. Fa ansha'akum wa ahyakum. Maka Allah menghidupkan kalian, menumbuhkan kalian, bertumbuh. Baru kemudian Allah wafatkan kalian yang kedua kalinya, jadi mati yang kedua. Kita sudah pernah mati sebelumnya, alias belum hidup waktu itu. Nanti mati yang itu adalah mati kedua. Lalu kemudian Allah hidupkan dengan kehidupan yang kedua. Dan kehidupan yang kedua itu adalah kalian dipulangkan, tsumma yarji'ukum liyuhasibakum, kalian dihitung amal perbuatannya, hisab atas apa yang telah kalian qaddamtum. Qaddama artinya memberikan, mengajukan, menyerahkan. Kalian akan dihisab terhadap apa yang telah kalian perbuat di masa lalu. Kita lanjutkan ayat terakhir. Sekarang ikhwan ya, laki-laki ya. Kita tunjuk yang belum atau yang sudah angkat tangan dari tadi nih. Bingung ya, mau adil sulit juga ya. Saya tunjuk yang belum pernah dulu ya, biar merasakan juga. Muhammad Amin. Muhammad Amin. Mungkin besok agak dihitung ya, yang angkat tangan duluan berapa orang, terus yang belum pernah berapa orang. Coba Muhammad Amin, dibacakan dulu ayatnya. Tidak ada tanggapan, kita pindah kepada Agung, boleh Agung. Dibaca. Ya. Ayat 29 ya Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Oke, dibaca. Wallahu
Wallahu wahida wahdahu. wahdahu alladzi Mm-mm. khalaqalakum Khalaqalakum jami'an jami'a. jami'a ma fil ardi Mm-mm. min anhari Min anharin wa asjari Mm-mm. wa ghaira wa zalika ghairi wa ghairi zalika mimma mimma la la yusa'a adaduhu. Naib fa'il marfu'. Terus wa antum wa antum tantafi'una tantafi'una bihi wa tastami wa tastamti'una wa tastamti'una bima ma sakharahu lakum summa summartafa'a martafa'a ala ala samai fakhalaqahunna fakhalaqahunna sab'a samawati samawatin mustawiyatin wa huwa alladzi ahata ilmuhu bikulli syai'in. Oke. Baik teman-teman sekalian, wallahu wahdahu. Apa i'rabnya wahdahu teman-teman? Saya tanya dulu. Tes lagi. Tebak i'rab. Apa wahdahu i'rabnya? Wallahu wahdahu. Kenapa bacanya wahdahu? Kok enggak wahduhu? Kok wahdahu? Kenapa nasab? Jangan takut salah. Coba dijawab di kolom chat. Hal, betul ya. Wahdahu di situ hal. Bukan taukid ya. Kalau taukid itu ngikut. Wallahu wahduhu. Itu kalau taukid ya. Nafsuhu. Wahduhu. Allah yang sendirinya yang menciptakan bagi kalian segala apa yang ada di bumi berupa sungai, pohon-pohon dan selain dari itu mimma la yahsu adaduhu, yang dari apa-apa yang tidak terhitung jumlahnya. Adatnya di situ jadi naib fa'il. Dan kalian mengambil manfaat dari hal tersebut. Dan kalian menikmati tastamti' bima sakharahu lakum, dengan apa-apa yang Allah tundukkan untuk kalian. Ditundukkan bagi kita hewan-hewan, ditundukkan bagi kita tumbuhan, angin, air. Tsummartafa'a 'ala sama', kemudian Allah irtafa'a. Ini tafsiran dari kata istawa ila sama'. Arti dari kata istiwa di dalam bahasa Arab dan juga penafsiran para ulama terdahulu, arti dari istawa atau istiwa adalah al-irtifa'u 'ala syai'in. Irtafa'a. Maka Allah naik ke atas langit. Fa khalaqahunna, lalu Allah menciptakan langit tadi 7. Mustawiyatin. Apa artinya mustawiyat? Saya juga khawatir salah, maka di sini kita search untuk kata mustawiyah ya. Untuk kata mustawiyah, dari kata istawa, mustawiyah. Kalau dalam bentuk itu, kalau kita lihat di sini as-sathul mustawi, kana al-mustaqimu al-wasil bainahuma muntabiqan alaihi. Mustawiyah, saya khawatir salah ya. Kalau kata mustawiyahnya ini, mustawiyat. Sab'a samawatin mustawiyat. Untuk mustawiyat bisa diartikan apakah sama, artinya mustawiyah. Biasanya diartikan sama, setara. Cuman khawatirnya saya salah ya.
Jadi arti kata istawa itu sendiri kalau tadi dikaitkan dengan kata ila, istawa ila, istawa ala, seperti antum lihat di dalam kamus berikut di Mu'jamul Wasit, istawa ala ai ala wa sa'ada, naik ke atas, irtafa'a, berada di atas. Gitu ya. Qasada, oh istawa ila ini, qasada, menuju. Kalau yang ilah, sedangkan yang ala bukan ya. Istawa ala di atas. Ini dalam kitab Mu'jamul Wasit, tapi Mu'jamul Wasit ini kamus kontemporer zaman sekarang ya. Bukan yang dari ulama terdahulu. Walaupun merujuk ke sana juga. Nah, kita mau cari yang mustawiyah. Irtafa'a mustawal ma'. Nah, mustawa biasanya juga kalau kita belajar di kampus semester 1 al-mustawal awal, tingkatan. Semester 2 al-mustawa tsani, semester 3 al-mustawa tsalits. Untuk kata mustawiyah di sini saya khawatir salah ya. Jadi kalau untuk barang ini mustawin, tariqun mustawin. Contoh di dalam Al-Qur'an misalnya di dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, yang Allah menciptakan dan menyempurnakan. Ini kan tariqun mustaqim adalah jalan yang sudah lurus, sudah lempeng, bisa buat pakai jalan, sudah sempurna. Ta'amun mustawin, makanan yang disebut mustawin adalah makanan yang matang, siap untuk dimakan. Maka kemungkinannya makna dari sab'a samawatin mustawiyat adalah 7 langit yang sudah Allah sempurnakan penciptaannya. Oke. Kenapa di situ pakai dhamir hunna? Bagus. Kenapa di sini pakai dhamir hunna? Karena langitnya di sini jamak sebenarnya ya. Nah, jamak itu teman-teman memang ada yang dia pakai jamak taksirnya itu pakai ha, tetapi juga terjadi seperti di Al-Quran disinggung langit yang 7 ini dhamirnya pakai hunna ya, langit yang 7 ini pakai dhamir hunna. Nah, kalau seperti ini maka dilihat ada dalilnya menunjukkan bisa, ya sudah, berarti memang Al-Quran ini sumbernya, bukan Al-Quran diukur dengan kaedahnya. Paham ya? Kaedahnya dibuat dari Al-Quran, bukan sebaliknya. Paham ya? Jadi bukan kaedahnya gini Ustadz, berarti Al-Qurannya salah. Enggak, bukan gitu. Kaedahnya ini dibuat dari sumbernya salah satunya dari Al-Quran, karena bahasanya masih murni. Wa huwa alladzi ahata ilmuhu bikulli syai', dan dialah Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Jelasnya ini wa huwa bikulli syai'in alim. Kita lanjut ke fawaid al-ayat. Ada berapa itu poinnya? Ada 4, berarti bisa 4 orang nih praktek. Udah habis aslinya waktunya ya, tapi kita tuntaskan nanggung ini. Saya tunjuk yang angkat tangan-angkatan duluan ya. Asrama ikhwan boleh. Asrama ikhwan min fawaidil ayat. Yang pertama. Nah, Ustaz. Min fawaidil ayat. Min kamalin na'imi fil jannati anna maladzatiha la yakduruha ay naw'in Ayyu jadi fa'il. La yakduruha ayyu naw'in minat tanghisi. Terus wala yukhalituha ayyu adzan. Mungkin yang yakduruha bisa juga yukaddiruha. Nih saya kasih tunjuk ya kenapa yakduruha. Bisa juga yukaddiruha pakai wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, di situ ya. Oh maaf, yang benar yukaddiruha ya, bukan yakduruha. Saya salah baca. Yakduruha itu yang lazim, yang muta'addi yukaddiru. Salah. Kalau kita lazim tidak pakai objek, kita bilang air itu keruh, yakduru al-ma. Lawannya yasfu.
Jadi di sini salah, bukan yakduruha, koreksi, yukaddiruha. Yukaddiruha. Termasuk dari kesempurnaan nikmat di surga bahwasanya kenikmatan-kenikmatannya tidak dapat dikotori, dinodai, dicemari oleh apapun bentuk pencemaran. Tanghis ini mirip dengan takdir, sama ya. Secara makna takdir dengan tanghis serupa, mirip. Dan tidak dapat dicampuri oleh apapun bentuk hal yang sifatnya menodai. Adzan ini mengganggu. Arti sebenarnya adzan mengganggu. Jadi tidak terganggu, makan minumnya tidak membuat orang begah, kekenyangan, membuat orang malas, membuat orang ngantuk. Tidak bisa tidur di surga karena tidur bagian dari kematian. Dan surga sudah tidak ada kematian. Kita lanjut poin kedua ya, akhwat. Sekarang ke akhwat. Di sini ada yang angkat tangan duluan, Zakianada, boleh? Zakianada. Silakan. Nah, Ustaz. Al-amsalul lati Yadribuha. Al-amsalul lati yadribuha Allah Ta'ala la yantafi'u biha illal mu'minuna. Illal mu'minuna li'annahum humul ladhina yuriduna hidayata bisidqin wa yatlubunaha bihaqqin. Oke. Tadi bagus ada yang menjawab di kolom chat ini, mustawiyah artinya berdiri tegak. Betul, di antara maknanya bisa itu ya. Mustawiyah berdiri tegak. Maksudnya langit di sini berdiri tanpa adanya tiang. Al-amsal, perumpamaan yang Allah berikan itu tidak akan bisa diambil manfaatnya kecuali oleh orang-orang mukmin saja. Karena mereka adalah orang yang menginginkan hidayah dengan jujur, ikhlas, dan mereka mencari, yatlubunaha, mencari hidayah, menginginkan hidayah secara niat, secara praktek amal perbuatan mencari hidayah, tidak menunggu hidayah. Bihaqqin, dengan sebenar-benar perjuangan, sungguh-sungguh, bihaq. Baik, kita lanjutkan kepada dua faedah terakhir. Ke ikhwan dulu laki-laki ya. Laki-laki di sini saya mau pilih yang paling belakang ini ya, Muji, Khairul Fajr. Boleh Muji. Min abrazi. Min abrazi sifatil fasiqina naqdu uhudihim ma'allahi wa ma'al khalqi wa qata'uhum ta'nya sukun lima amarallahu biwaslihi wasa'yuhum bil fasadi fil ardi. Bagus. Termasuk dari sifat orang fasik yang paling tampak, abraz, azhar, paling tampak adalah naqdu uhudihim, mubtada muakhar di sini, adalah mereka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah dan perjanjian mereka dengan makhluk-makhluknya. Tadi perjanjian yang paling utama adalah tauhid dan mengikuti sunnah Rasul. Wa qat'uhum, dan mereka memutuskan apapun yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka berusaha menebarkan kerusakan, yakni maksudnya dengan maksiat di atas muka bumi. Poin yang terakhir, faedah yang terakhir bisa dibaca oleh dari akhwat ya. Sri Nur Cahayati, boleh sampai diberi tanda akhwat ya, insyaallah. Ya boleh, Sri Nur Cahayati. Al-aslu. Nah, ini menarik ini untuk yang poin terakhir kaitannya dengan kaidah fikih. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil asya'il
Al-aslu fil asya'i ibahati al-ibahatu khabar. Khabar marfu' ya. Wat al-aslu fil asya'il ibahatu wat taharatu bi anna Allah ta'ala imtanna tanna ala ibadihi an khalqin bi an khalaqa an oh, fil madi bi an khalaqa lahum kullu ma fil ardi kulla ma kulla fil ma fil ardi. ardi. An di sini apa i'rabnya teman-teman? Annya ini apa? An masdariyah Masdariyah, betul. An masdariyah berarti nanti kalau ditakwil jadi bi khalqihi lahum. Baik. Sini ada yang ngechat tadi tentang aplikasi Al-Ma'ani sebelum kita bahas ini ya. Banyak pilihan yang dipakai yang mana? Pakai yang Arab ke Arab dan Arab ke Indonesia. Saya sarankan pakai yang berbayar karena kalau nggak berbayar itu ada iklannya. Iklannya mengganggu ya. Setiap kali searching muncul iklan, searching lagi muncul iklan lagi. Kalau berbayar bagus. Saya sudah nyoba yang berbayar, enak luar biasa. Cepat, lebih cepat dari yang versi website. Kalau versi website kita ngekliknya agak lama itu, nunggu loadingnya, nunggu ininya, terus nge-scroll lagi, dibesarin lagi. Ini mempercepat pekerjaan bagi teman-teman yang memang lagi ngaji atau lagi kuliah di kampus. Ini investasi yang sangat bagus aplikasi ini ya. Harganya cuma 27.000 kalau di Google, kalau di App Store Apple 29.000. Yang Arabi ada, yang Arabi Indonesia ada. Ini yang Arab Indonesia. Ya. Misalnya kita search, misalnya tadi ada kata apa? Hadzun ya. Kita search begini, tuh. Kelihatan ya. Ini enak banget. Dan ini offline nggak perlu internet. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh dan suci. Ini kaidah penting di dalam usul fikih. Bukan kaidah fikih ya. Kaidah dalam usul fikih. Hukum asal segala sesuatu. Hukum asal berarti sebelum dia terkena perubahan. Hukum asalnya apa? Ibahah, boleh dan suci. Sampai nanti datang sesuatu yang mengharamkan, dalil, atau ada bukti yang menyatakan dia tidak suci. Bukti ini bisa berupa tampak di mata, bukti secara fisik, bukti dari berita, atau bukti dari dalil. Jelas ya? Ini kaidah dalam usul fikih. Diambil dari ayat-ayat tadi. Yang mana ayatnya? Ada yang tahu coba? Tunjukkan di kolom komentar. Di mana ayatnya yang menjelaskan ini, kenapa kok bisa diambil kesimpulan ini oleh para ulama, dan segi pendalilannya apa? Sebutkan dalil dan segi pendalilan. Kalau bahasa Arabnya, aina dalil wa wajhul istidlal. Ma huwa dalil ma'a dzikri wajhil istidlal. Siapa bisa? Tulis kolom chat. Ya, kita tes nih 53 orang. Mana nih 53 orang? Kok bisa hukum asal segala sesuatu itu boleh dan suci? Jadi contohnya gini, misalnya kita lagi di suatu tempat, mau sholat nggak ada tempat sholat, adanya tanah, lapangan. Boleh nggak sholat di lapangan tadi? Saya tanya. Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Atau di pantai nggak ada bangunan di situ, cuma ada tanah pasir pantai. Boleh nggak sholat di atas pasir pantai? Sah atau tidak? Oke, ada lagi misalnya kita menemukan hewan baru. Ada hewan baru. Ya. Hewan ini boleh dimakan atau tidak? Hewan baru belum pernah ada. Di dalam hadis tidak ada, di dalam Quran tidak ada hewannya ini. Boleh, asalnya begitu. Kecuali nanti dikecualikan, oh ternyata hewannya ada taringnya, beda pembahasan. Jadi hukum asalnya boleh, hukum asal. Asal muasalnya boleh. Dan suci. Apa dalilnya? Sekarang saya tanya. Tadi ada sebutnya di ayat. Ayat 25, ayat 26. Yang mana benar nih? 25 atau 26? Yang mana dalilnya ini, teman-teman? Coba lihat di sini ayatnya nih, saya kasih tunjuk.
Dan sebutkan segi pendalilannya, wajhul istidlalnya apa. Ini betul nih. Yang sudah menjawab ini betul. Afdal fikri huwallazi khalaqa lakum, dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apapun yang ada di bumi. Saya tanya mana segi pendalilannya? Udah tahu dalilnya, nggak cukup, harus tahu wajhul istidlal, bagaimana cara kita menyimpulkan dari dalil ini. Ayo, wajhul istidlalnya gimana? Gimana? Dari kata apa? Jami'a, betul. Salah satunya dari kata jami'a, semuanya. Ma fil ardi jami'a. Udah ma di sini lafadz umum, isim mausul, ditambah ada kata jami'a. Oke, ini pelajaran usul fikih ya. Terus mana lagi? Khalaqa lakum. Lakum Allah ciptakan untuk manusia. Ya kan ya? Diciptakan untuk manusia, berarti boleh. Semua ini tadi boleh. Semuanya boleh buat kita. Dosa tapi ternyata babi nggak boleh. Nah, dikhususkan dengan pengharaman. Ini yang kita maksud hukum asalnya boleh sampai ada yang mengharamkan berupa dalil. Dan hukum asal segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang menyatakan dia najis atau bukti secara fisik atau berita dari orang bahwa itu najis. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dia bilang boleh makan buaya Ustaz. Itu tadi makanya yang berdalil boleh makan buaya mengambil dalil ini. Yang melarang karena buaya ini misalnya bertaring, enggak boleh. Yang membolehkan dengan dalil ini dan dalil bahwa buaya yang hidup di laut, hidup di air. Jadi memang ada sebagian madhab di madhab fikih membolehkan makan buaya. Tapi dalam madhab syafi'i tentu tidak boleh. Jangankan itu, di madhab syafi'i itu kepiting haram loh. Ini banyak nggak tahu nih. Kita di Indonesia madhab mayoritas katanya syafi'i, tapi restoran kepiting, seafood, kepiting di mana-mana. Antum buka di kitab-kitab fikih madhab syafi'i, kepiting itu haram, tidak boleh dimakan. Contoh lagi di madhab syafi'i banyak yang juga prakteknya salah. Di Indonesia ya, karena mumpung lagi puasa sekarang. Orang kalau mau tidak puasa dalam kondisi safar di madhab syafi'i, dia harus safar sebelum subuh. Dia harus keluar dari tempat tinggalnya sebelum subuh. Kalau dia belum keluar dari tempat tinggalnya sebelum subuh, dia nggak boleh membatalkan puasa tengah-tengah. Baru tahu kan? Belajar, saya kan dicek di kitab-kitab fikih madhab syafi'i. Contohnya kepiting tadi, haram kepiting di madhab syafi'i, silakan dicek. Itu ada dua jenis kepiting ya, boleh dicek aja, silakan dicek aja ya. Walaupun MUI kemudian membolehkan ya, karena pakai madhab lain yang MUI. Kita bicaranya masalah untuk yang aplikasi Al-Ma'ani itu berbayar sekali bayar ya. Berbayar sekali bayar. Bagus, saya rekomendasikan buat teman-teman. Cara bayarnya gimana Ustadz? Kalau misalnya pakai Google Play atau App Store itu bisa dihubungkan dengan GoPay atau Dana biasanya. Hubungkan dengan GoPay, Dana atau ShopeePay biasanya bisa. Jadi langsung terhubung ke situ dan langsung bisa transaksi, beli. Enak kan ya? Bagi saya ini sangat worth it untuk dibeli. Kenapa? Menggantikan buku fisik lebih cepat ya. Mau pakai pulsa bisa juga tuh. Saya sarankan punya satu aja, coba dulu. Tapi kalau misalnya nggak biasa dengan kamus Arab ke Arab, jangan pakai yang Arab ke Indonesia. Cuman kalau Arab ke Indonesia ini masih banyak kurangnya. Banyak teks yang kita tidak temukan, makanya ini harus tahu ilmu shorof. Kalau yang versi Arab ke Arab nggak perlu tahu ilmu shorof, aman. Ya, kita cari dalam bentuk yang misalnya kita ketik kata thimar muncul, dalam bentuk jamaknya muncul dia. Tapi kalau yang Indonesia belum tentu muncul. Jadi harus kita sebutkan kepada bentuk tuh kan, thimar tidak muncul di Indonesia, yang Arab Indonesia tidak muncul. Saya harus munculkan dengan akar katanya atau bentuk mufradnya, thamroh. Tuh, ini ya kurangnya yang versi bahasa Indonesia. Nah Ustaz, kalau nanti mau yang versi lengkap, versi bahasa Indonesia lebih bagus, ntar kita kirim linknya ya, pakai yang Al-Munawwir yang versi resmi.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.